Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Grace Lestariana Monadi di sini dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang power atau konsep kekuasaan dalam ekonomi politik internasional. Masih ingat teman-teman? Pada pertemuan pertama, kita mengutip sejumlah pendapat mengenai politik. Salah satunya adalah apa yang disebut oleh Hans Morgenthau sebagai struggle for power. Nah, power dalam konteks itu atau dalam konteks Hans Morgenthau berarti sebuah kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan aktor yang lain. Relational power. Tapi power juga memiliki konteks struktural. Sehingga struggle for power atau politik itu juga punya dimensi struktural. Nah, disinilah ekonomi sebagai sarana untuk mengekspresikan power mendapatkan tempat di panggung internasional. Susan Strange menyatakan bahwa structural power adalah sebuah kekuasaan untuk membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global yang di dalamnya negara lain beserta institusi politiknya, perusahaan-perusahaan, para saintis, juga para profesional yang lain harus bekerja. Artinya dengan demikian, structural power atau kekuasaan struktural adalah kekuasaan untuk menentukan bagaimana berbagai hal itu harus dilaksanakan. Bagaimana kekuasaan itu bisa membentuk kerangka kerja yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Bagaimana hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, ya. Bahkan termasuk juga bagaimana hubungan antara perusahaan-perusahaan harus terjadi. Dan untuk itu, ada sejumlah sumber dari structural power. Pertama adalah kekuasaan dalam bidang security. Selama satu pihak itu masih merasakan ancaman ya atas keamanan personalnya, maka pihak yang lain yang bisa memberikan jaminan rasa aman itu, dia akan bisa mendapatkan kekuasaan di bidang-bidang selain kekuasaan struktur security atau keamanan. Lalu, suatu pihak yang dapat menentukan apa yang harus diproduksi, oleh siapa, dengan cara bagaimana, ya, atau dalam hal ini dikatakan sebagai kekuasaan dalam bidang produksi, maka dia akan bisa memanfaatkan kekuasaan struktural itu di bidang produksi itu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di bidang-bidang sosial, politik, juga ekonomi yang lain. Lalu juga kekuasaan di bidang finance. Dalam hal ini adalah kontrol atas kredit atau pinjaman. Barang siapa bisa mendapatkan kepercayaan pihak lain ya, untuk menciptakan kredit, maka sebetulnya dia sudah menguasai dunia kapitalis atau juga perekonomian sosialis. Dan yang terakhir adalah kekuasaan dalam bidang pengetahuan. Jika satu pihak mampu untuk membangun ya, akses, ya, menentukan siapa yang bisa memiliki pengetahuan itu, siapa yang tidak boleh mengaksesnya, ya. Lalu bagaimana cara mengembangkan kekuasaan itu, ya, pengetahuan itu, maka artinya dia memiliki suatu sumber kekuasaan struktural yang unik.
Jadi teman-teman, kita bisa membayangkan ya bagaimana satu kekuasaan struktural itu akan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sangat luas, bukan hanya antar negara, bahkan sampai ke antar manusia dan perusahaan di dalam ekonomi politik global.